Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bismaul Rahman dari Prodi Seni Musik, Fakultas Seni Pertunjukan. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Arcad Ramiro. Saya dari Prodi Penciptaan Musik. Ya, tadi apa yang mau ditanya? Oh, masih kenalan ya? Oh iya, lanjut. Gimana? Dikat Oke, perkenalkan nama saya Moses Siramasa Masinasara, biasa dipanggil Moses dari Prodi Penyajian Musik. Oke, jadi di sini saya bertugas untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewarganegaraan terkait ya isu-isu yang berada di negara Indonesia ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Kebetulan dalam isu ini saya akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, menurut Mas Miro sama Mas Moses sendiri, kesetaraan gender itu gimana sih dari Miro dulu? Kesetaraan gender itu berarti mereka dua gender atau semua gender 100.000 semua gender yang itu diakui secara setara, pemikirannya, terus posisi dalam politik, terus hak-hak suaranya, ya pokoknya otaknya sama kasarannya, leher ke atasnya itu sama, pemikirannya disamakan, disetarakan, suaranya sama. Kalau Mas Moses? Ya kurang lebih sama kayak Miro. Jadi kesetaraan gender itu ya betul, semua gender itu memiliki hak yang sama, punya sesuatu yang mereka capai itu nggak dibatasi melalui gendernya mereka. Misalnya pendidikan seperti itu. Terus secara kalau kita lihat dari negara kita, apakah kesetaraan gender itu sudah mencapai titik yang ideal? Dalam politik sih iya sekarang, karena pernah ada presiden wanita Megawati. Ya, Itu sudah lumayan setara, sudah lumayan sih setara lah. Cuma kan gimana pun masih rata-rata mayoritas presiden cowok, masih lagi pria. Cuma itu udah indikasi kaum perempuan udah mulai suaranya sama, setara, dihargai. Itu sih. Kalau sama. Kalau ya di politik jelas sama, di sosial juga sekarang sudah lumayan ya. Jadi kayak yang pintar itu nggak hanya misalnya yang cowok aja, tapi yang cewek itu bahkan banyak yang lebih pintar daripada yang cowok. itu kalau dalam segi sosial dan politik, tapi kalau aku sedikit nyinggung masalah kaum minoritas. Kaum minoritas kayak LGBT plus dan lain-lain. Bukankah mereka di Indonesia sekarang juga masih tabu karena memang religiositas di Indonesia juga tergolong tinggi, apalagi mayoritas Islam. Ya karena agama itu, jadi kalau mau mereka setara harus diedukasi, terus harus dipisahkan lah state sama religion sekuler. Jadi agama itu pribadi personal. Oke. Kalau negara ya pakai sistemnya ideologi, pakai dasar-dasar apa gitu selain agama. Kan Indonesia bukan negara yang berlandaskan Tuhan yang kayak teokrasi, Ya. kerajaan kan enggak, kan demokrasi kan. Ya, tapi menurut aku mau tanya ke Mas Moses, menurut kamu di pandangan Mas Moses sendiri ya, kayak orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya merugikan masyarakat gak sih? Menurut saya ya, karena di negara Indonesia sendiri nggak ada hukum yang spesifik untuk mereka dilarang atau seperti apa. Jadi selama mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau apapun itu yang membuat kita nggak enak atau ya seperti itulah, lebih ke melanggar hukum ya oke aja. Contohnya apa kalau yang melanggar hukum itu? Contoh sederhana aja. Sederhana ya. Interupsi. Oke. Ya.
kalau selama kaum LGBT plus apapun itu masih di masyarakat tampak biasa aja, dia Ya, nggak lebih ke neko-neko, tampak biasa aja. Ya. itu masih nggak pelanggar. Cuma kalau Ya. dia kayak vokal, kita seks bebas gini-gini di Ya. publik, nah itu udah problem. Orang strike aja kalau nyuarain seks bebas di publik juga masalah, apalagi Ya. kayak gitu. Jadi kan namanya hal yang seksual itu kan harus di keep di bawah atap, apa sih, dalam rumah, Ya. dalam hal yang privat, kan nggak digembar-gemborkan di publik, kecuali kalau di lingkup akademis itu boleh, di biologi itu boleh. Cuma kalau di sosial gimana pun hal yang berbau seks itu kayaknya jangan dulu deh. Kalau di Indonesia harus maksimal di lingkup akademik. Apakah karena memang dari religius tadi? Nah, Iya. itu juga. Iya. Dari Dan religius, tentunya itu kan juga tercantum dalam Pancasila. Mbak. religiusitas itu ya. Tuhan yang Maha Esa. Iya. Sumpah itu sangat kompleks ya, karena Tuhan yang Maha Esa agamanya ada 6. Islam, Kristen, Konghucu. Agama yang diakui ada nama. Ya, Islam, benar. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Pindah Konghucu. Konghucu. Ya. Ya, itu kan semuanya agama impor semua. Nggak ada agama, Iya. agama lokalnya, nggak ada, kejawen, kebedayan nggak ada, impor semua. Ya tapi udah skip lah, itu topik lain. Tadi sempat kita nyinggung juga kan masalah budaya Jawa. Budaya Jawa yang mana kayak cewek itu harus sungkem kepada suami, istri sungkem kepada suami. Terus ada juga yang budaya Islam, kalau misal sama ustadz harus jongkok jalannya. Tapi kalau di Kristen nggak ada lagi ya, Nggak ada. nggak ada. Nah, waktu kita bahas masalah itu dulu, itu sebenarnya krisis identitas ya. Kayak kau itu aslinya Islam apa Jawa? Islam apa Jawa? Kan harus ditelisik dari sejarahnya dulu. Islam maksudnya karena Jawa juga. Islam dari Jawa juga mengenalinya dari wayang kulit, dari Oke. gamelan. Itu ya, jadi akhirnya mengemblur. Ya itu konsekuensinya. Kan. Oke. Kalau Islam masuknya keras, misalnya masuk ke Nusantara, ngafir-ngafir orang ya nggak bakal terima. Tapi konsekuensinya itu pengaburan apa sih akidah, kalau Oke. orang Islam ngomong akidahnya kabur, nah, itu konsekuensi. Tapi bukankah kalau semisal agama, mungkin nggak cuma Islam deh, mungkin yang lain. Ya, itu kalau misal dia masuknya cukup baik-baik aja, nggak perlu adanya apa ya, nggak perlu menggunakan sesuatu hal yang Dipaksakan. lebih ke melenceng dari agama itu sendiri. Tetapi dia masih dalam lingkup agama, tapi tidak juga menjadi kasar. Emang nggak bisa ya gitu, agama bisa sebar. Tergantung orang yang lobby, kan namanya agama kan sangat kasar dalam keyakinan orang ya. Kalau keyakinan orang itu dirobak, direvolusi total pemikirannya, paradigmanya tentang keyakinan hidup itu dirobak. Oh, aku jadi yakin ini banget, harus yakin sama itu. Kan ya nggak bisa langsung gitu. Orang-orang bakal nolak semua. Jadi namanya agama itu kalau nggak pelan harus disusupi lah, biar orang-orang mulai berpindah. Kalau radikal cedek ya nggak ada yang mau ikut. Tapi bukankah kalau semisal mungkin dia ada kolaborasi sama akulturasi budaya, contoh dia menggunakan wayang kulit, menggunakan musik gamelan, segala macam. Tapi bukankah sesuatu hal yang mungkin sedikit melenceng dari agama tersebut mungkin pelan-pelan untuk diperbaiki? Kayak kalau ini di sini dia tidak boleh seperti ini, tetapi mengapa kok di situ malah diperkuat? Jadinya di masa sekarang mereka memproblemasi itu sebagai suatu masalah. Kayak Islam aja nggak ngajarin kayak gini, katakanlah gitu. Islam di Indonesia pun mecah-mecah, bos. Ada yang Islam Jawen, Islam yang moderat, Islam yang apa ya? Islam juga. Islam yang kearah-arahan banget, kan mecah-mecah lagi gitu. Namanya agama kan juga artinya pecah lagi alirannya gitu. Ada 4 mazhab juga di Islam kan. Mazhab Syafi'i, Hambali, itu semua pecah semua. Jadi mazhab Syafi'i Hambali itu tergantung sih, kan ada beberapa dia tetap Islam, tapi kayak regulasinya di kayak ada ibadah ini ibadah ini itu beda. Kayak contoh kalau subuh itu ada doanya sendiri, kalau waktu sholat Sama kayak Katolik sama Protestan. Oh iya, mungkin kayak gitu sih. Martin Luther itu kan kalau nggak maku-maku di jalan gitu, nolak sistem Katolik gereja kan yang nggak bakal hadir namanya Protestan kan, gara-gara Martin Luther tukang palus. Iya. Aku vokal gini ya, gitu lah. Ya kan betul kan, tapi kan Benar. Martin Luther kan tukang palus gitu kan. Iya. Kalau semisal di sini anggapannya
agama itu terfragmen ke dalam beberapa bentuk. Contoh Islam sendiri yang sebagai mayoritas di Indonesia kayak gitu loh. Itu harusnya juga masuk juga dong ke dalam aturan resmi dalam negara. Kalau misalnya Dalam aturan ini ABCD gitu ya. harusnya kalau dia misal menggunakan sistemasi yang bagus harusnya ada dong. Tapi Indonesia kan belum bagus. Ya kan masih jelek politik. Berarti Iya, masih belum bagus loh. tadi Moses bilang katanya Pancasila adalah sesuatu yang sempurna untuk dilakukan. Iya kan, Sama. benar. Iya kan, dia tapi Enggak. sulit kan buat dilakukan Sulit sesempurna sempurna itu. Nah, kamu tadi bilang peraturan Indonesia nggak bagus. Berarti lebih tepatnya Interupsi ya. Pancasila juga ada Pancasilanya. Nah, Pancasila 1 sama 2 itu kayak nabrak nggak sih? ketuhanannya Maha Esa. Ketuhanan, berarti teologis. Ya. Manusia yang berarti humanis. Ya. Itu kalau dalam pemikiran modern renaissance ke atas itu tabrakan itu. Ya. Humanisme sama teologi itu udah tabrakan ya. Cuma kan gimana founding father atau bapak padre itu kan pengen nyatuin semua itu. Sampai Soekarno pun kayak tasawuf, nasionalis, komunis, agamis itu kan sebenarnya kan konsep yang sangat kurang. Namanya Indonesia kan terlalu banyak beragam-ragam, jadi harus disatuin. Itu sih. Itulah tantangannya negara multikultural. Jadi mungkin kalau misal dari pernyataan kayak gitu, menurut kalian berdua nih, Pancasila itu perlu diamandemen atau enggak? Dirubah enggak? Pancasila berdua yang paling ada harus juga guys yang sila pertama deh kan ya semua orang sekarang percaya itu kan itu sih kalau ini Sulit juga ya bahas ini ya. Pancasila perlu diamandemen atau enggak? Undang-undang aja bisa diamandemen. Masa Pancasila nggak bisa? Apakah itu sudah menjadi image publik sehingga tidak bisa diubah? Udah kayak, orang-orang udah pada tahu. Perlu pertimbangan yang sangat banyak. tapi kayaknya bisa aja nggak sih Bisa, kan cuma- negara itu kan kalau sampai Pancasila jadi sakral apa bedanya sama agama Ya. Bukankah emang sekarang udah sakral? nah, kan negara emang sakral dan itu namanya bukan negara Republik Indonesia negara 17 Tiongkok Agustus dikatakan seperti itu. sakral Pancasila adalah hal yang sakral dalam negara kita karena bentuk dari sebuah negara Indonesia gitu loh. Terutama pas awal-awal dulu kemerdekaan. sakral kemerdekaan emang masyarakat zaman dahulu kan masyarakat Indonesia terutama orang timur kan emang sakralnya kental mas kalau maksain harus pakai logika yang runtut itu masyarakatnya bisa-bisa tumbang tindih apa ya gejolak jadi para pembaca ya biar enak sakral titik depan gitu mau mantap sama kayak komunis di zaman dulu ini komunis sakral ini lebih terbaik sama aja Pancasila kan juga masih hidup disakralkan sama pemerintah oke berubah dikit revolusi radikal negara makanya saya sakral. Oke, sekarang mungkin jadi pertanyaan terakhir. Menurut pendapat dari masing-masing dari kalian, gimana sih langkah yang bisa untuk membangun dari kesetaraan gender dan apakah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan itu kesetaraan gender yang awalnya memang di sekarang belum mencapai titik yang ideal, apakah 5 tahun ke depan bisa? Seperti itu. Satu. Terus dulu. Langkah-langkah Iya. untuk mencapai Untuk mencapai kesetaraan gender sampai di titik yang ideal dan apakah 5 tahun ke depan dia bisa mencapai titik itu? ya pertama kita harus mengakui ya kesetaraan itu sendiri. Kita nggak bisa kayak aku paling hebat lah, paling apa. Jadi kita harus pertama ya mengakui itu sendiri. Kalau kita nggak mengakui kesetaraan itu ya nggak bakal ada namanya kesetaraan.
Kalau dalam mendidik mata pun sih, kalau apa ya, edukasi tentang kesetaraan ini, tentang pengakuan ini radikal banget, cukup radikal dalam lingkup ya Indonesia sendiri, banyak disuarakan, mungkin mungkin akan lebih cepat ya, lebih lebih apa ya, eh, pemikirannya lebih lebih terbuka. ya lebih terbuka, lebih oke mengakui itu. Jadi kayak harus lebih radikal di dalam mengedukasi itu tadi, ya gitu, mengedukasi edukasi itu gitu. Kalau aku sih ngomong itu pemerintah sih boomer semua ya, jadi apa bisa lah gengsi dari Iya. pemerintah itu ya. Iya. DPR boomer tua-tua jagotin semua ya. Nah, itu sih singkat padat ya, nggak serius-serius banget lah itu. Iya. Teman yang baik boomer semua isinya pemerintah, Oke. tua-tua Iya. semua, Orang-orang tua yang susah untuk mengakui kolot hal itu konservatif ya. boomer lah itu. Iya. Nah, itu terima kasih. Oke. Iya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya Bisma Aulia Rahman, mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Prodi Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menuntaskan sekaligus menggarap tugas mata kuliah kewarganegaraan berupa wawancara terkait isu-isu yang terjadi di kewarganegaraan kita. Baik, di sini saya bersama teman saya Naufal. Silakan bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Naufal Suratmasya. Saya memiliki pendidikan dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, khususnya dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, oke. Halo Naufal, jadi terima kasih juga sudah mau bergabung. Wow. Ya, mau bergabung sama forum saya. Sekaligus, ya memang dadakan banget sih ini. Di sini kita nanti akan membahas tentang isu kewarganegaraan yang kebetulan memang sub isu yang saya angkat itu tentang kesetaraan gender. Seperti itu. Baik, sebelumnya setelah perkenalan izinkan saya juga sedikit mengulik tentang pengalaman dan juga prestasi dari Naufal sendiri. Apakah diperkenalkan? Oke. Jadi Naufal sendiri itu seorang mahasiswa dari Universitas Pajajaran dari Prodi Ilmu Pemerintahan yang mana dia banyak sekali memiliki pengalaman di bidang selaras seperti dia pernah menjadi staf menteri dari program Government Science Development Program atau GSDP, wakil kepala divisi materi dan acara dalam penerimaan mahasiswa-mahasiswa baru atau orasi, komunitas pemuda pelajar pencinta HAM Jawa Barat, serta staf advokasi dari sebuah program yang bernama Girl Up. Selain itu, dia juga sempat pernah berpengalaman menjadi staf Kementerian Riset dan Kajian Pemerintahan dari LK Ilmu Pemerintahan, Divisi Menteri Parlemen Kampus. Selain itu, dia juga memiliki beberapa prestasi yang sempat diraih, yaitu yang pertama contoh yang menjadi ikoniknya, dia sempat pernah mendapatkan undangan diskusi yang diselenggarakan oleh Kemkomdigi dan Komisi 1 DPR RI yang dimana bertopik pemberdayaan perempuan dalam transformasi digital. Sempat juga juara 1 artikel ilmiah dalam Gema Gagasan Ilmu Pemerintahan volume kedua yang diselenggarakan oleh Lembaga Kabinet Hima Ilmu Pemerintahan, dan juga sekaligus mahasiswa inspiratif Angkatan 2024 Ilmu Pemerintahan Awards yang diselenggarakan oleh Lembaga Kabinet Hima Ilmu Pemerintahan. Selain itu pasti dia juga punya banyak banget pengalaman dan juga prestasi di bidangnya. Oke, jadi kita langsung lanjut aja karena untuk mempersingkat waktu.
seperti yang saya katakan di awal, yang mana isu yang saya angkat yaitu tentang kesetaraan gender. Sebenarnya kalau menurut Naufal sendiri, kesetaraan gender itu seperti apa sih secara definisi dan juga secara pandangan dari Naufal? Seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih atas pemaparan terkait sisi aku ya yang sudah disampaikan oleh Bima. Ya, terkait kesetaraan gender ya, kurang lebih memang aku cukup mendalami terkait kesetaraan gender. Nggak yang sedalam itu, but I'm still learning about that. So, apa yang aku tahu terkait kesetaraan gender? Kita bahas tentang kesetaraan. Kesetaraan itu adalah situasi di mana kita memiliki hak atau bahkan berperilaku dalam lingkungan sosial kita itu menyamakan mereka, tidak ada yang membedakan atau bahkan nanti pucuknya adalah diskriminasi. Dan gender sendiri itu merupakan sebuah hal yang dikonstruksi oleh sosial dan pada akhirnya terjadi secara identitas maupun secara ekspresi gitu. Jadi sebenarnya gender ini dibedakan menjadi dua gitu, ada gender identity dan gender expression. So saat kita membahas tentang kesetaraan gender, itu artinya adalah bagaimana kita melihat gender, mau itu perempuan, laki-laki, atau mungkin dalam ilmu gender yang lebih luas untuk gender, transgender, atau bahkan gender fluid, itu kita memandang mereka semua setara atas hak-haknya yang harus dilindungi oleh negara atau atas hak-haknya yang harus kita hargai. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Di negara kita Indonesia sendiri ya, apakah kesetaraan gender itu masih dilestarikan atau bahkan kebanyakan dia menentang atau kontradiksi dari kesetaraan gender itu sendiri? Bisa dijawab, Naufal? Ya, kalau kita lihat Indonesia sekarang ya, sebenarnya kesetaraan gender itu masih tidak mencapai titik yang ideal gitu ya, atau bahkan mencapai titik standar juga saya rasa masih belum. Mengapa demikian? Karena memang secara sejarah pun Indonesia itu lahir dari banyaknya budaya-budaya patriarkis gitu, entah itu yang akan mengintervensinya agama kah, entah itu yang mengintervensinya budaya dan adat istiadat kah, semuanya itu terus bercampur aduk bahkan ke era kolonialisme dan imperialisme dan hingga sekarang gitu meskipun sudah merdeka. Dan hal tersebut itu tidak heran karena hal tersebut biasanya terjadi karena banyaknya mindset masyarakat yang terbentuk. Jadi bukan mereka itu salah, tapi mereka terbentuk oleh sejarah untuk berperilaku seperti itu. Oleh sebab itu, daerah sekarang kesadaran itu masih sulit untuk bisa dibantahkan ya, karena tadi kita merupakan negara religius dan dogma agama itu sangat-sangat kuat gitu untuk membentuk bagaimana persepsi masyarakat. Oke, tentunya seperti yang kamu katakan tadi membentuk persepsi masyarakat. Nah, untuk sebagai feedback kepada masyarakat kembali juga terkait kesetaraan gender yang memang perlu adanya peningkatan yang kata kamu juga dia masih belum ideal di Indonesia. Itu perannya seperti apa sih masyarakat itu ya? Kira-kira yang perlu untuk mengembangkan. Boleh. Oke, untuk peran masyarakat sebenarnya ya, peran masyarakat itu bisa kita lihat dalam berbagai lapisan karena masyarakat itu merupakan hal yang majemuk ya, dia mempunyai banyak juga lapisan-lapisannya. Misalnya sebagai seorang masyarakat akademisi, maka mereka setidak-tidaknya melakukan banyak sekali penelitian yang secara objektif untuk menentukan kenapa sih kesetaraan gender penting. Atau mungkin sebagai masyarakat dari LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu, yang mana mereka harus memiliki kewajiban untuk mengadvokasikan kepada masyarakat betapa pentingnya kesetaraan gender dan betapa buruknya dampak-dampaknya saat kita tidak mengiyakan kesetaraan gender. Atau misalkan sebagai masyarakat kita seorang pelajar biasa atau seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, setidak-tidaknya kita mau belajar dan juga kita mau memahami mengapa kesetaraan gender ini penting. Jadi peran masyarakat tidak bisa kita gelembungkan menjadi satu hal tunggal aja gitu. Banyak banget variasinya dan tentunya kita harus concern aja atau melihat itu sebagai hal yang penting, melihat itu sebagai hal sekunder gitu. Oke. Nah, tentunya Naufal juga tahu kan kalau Indonesia juga negara hukum. Yang dalam hukum sendiri juga ada tentang kesetaraan gender yang dimana kita semua harus sama di matanya hukum gitu. Nah, untuk sejauh ini kebijakan pemerintah, agak berat ini, kebijakan pemerintah apakah sudah memenuhi daripada hukum tersebut yang tertera tentang kesetaraan gender? Oke, terkait kebijakan ya, memang sebenarnya fokus di studi saya gitu ya, ilmu pemerintahan juga fokus pada kebijakan publik gitu. Dan apakah kita melihat bahwa kebijakan publik ini sudah sangat-sangat setara gitu ya, kesetaraan gender gitu, memenuhi kriteria setidak-tidaknya gitu. Kalau aku lihat sendiri memang beberapa berusaha untuk melakukan atau bahkan menginkludkan kesetaraan gender ini, tetapi dalam berbagai praktiknya masih gagal gitu. Misalnya kasus atau penanganan kekerasan
seksual gitu. Penanganan kekerasan seksual ini merupakan kebijakan pemerintah, misalnya membentuk berbagai macam e-government atau misalnya pemerintahan digital melalui aplikasi-aplikasi untuk bisa memverifikasi lebih cepat terkait penanganan kekerasan seksual ini. Itu udah bagus idenya gitu dari pemerintah. Kebijakannya udah setidak-tidaknya melakukan atau mengiyakan sifat-sifat kesetaraan gender. Tapi apakah implementasinya nyata gitu? Enggak. Kenapa? Saat misalkan orang melapor menggunakan e-government atau digital government, itu banyak banget masyarakat-masyarakat yang masih didiskriminasi. Misalnya perempuan yang disangka bahwa bukti seorang perempuan yang berbicara atas kasus kekerasan seksual itu tidak penting atau bahkan harus membutuhkan bukti lebih spesifik. Sebenarnya secara hukum sendiri itu dalam Undang-Undang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual sendiri udah bilang bahwa saksi korban itu merupakan salah satu bukti penting gitu. Tapi banyak banget implementasinya yang gagal. Menurut aku, kalau misalkan kita telisik lebih dalam, permasalahannya adalah di mana masyarakat sendiri atau bahkan orang-orang aparatur sipil, stakeholder terkait gitu, itu gagal untuk memahami hukum dan juga gagal untuk memahami seberapa pentingnya kesaksian korban gitu. Sehingga mereka mendiskreditkan kepercayaan. Jadi kalau ngomongin kebijakan, oke, mereka berusaha ideal, tapi seringkali bahkan implementasinya itu gagal kayak gitu. Oke. Nah, kalau membahas tentang tadi ya saksi, tentunya juga kebanyakan memang dia itu secara real mengatakan seperti itu. Terlebih lagi, apalagi kita lagi marak-marak di dunia media sosial, yang mana juga semakin banyak komentar-komentar dari berbagai netizen yang ada di Indonesia terkait suatu isu gitu kan. Itu juga apakah menurut kamu mempengaruhi daripada kesetaraan gender itu gitu? Apakah malah memperburuk dengan Oke, adanya media maaf sosial? boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya soalnya agak kurang jelas. Baik, jadi kan apalagi kita sekarang lagi hidup di dunia yang media sosial semakin marak gitu kan, semakin marak. Terlebih lagi dalam internet juga netizen-netizen juga berbagai macam komentar baik itu positif maupun negatif terhadap suatu isu yang mungkin secara khusus kita mengatakan, oh contoh sebagai contoh itu masalah kesetaraan gender seperti itu. Tentunya banyak sekali pro kontra apakah dari permasalahan tersebut malah tidak mendukung adanya kesetaraan gender ataupun malah kontradiksi seperti itu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dalam lingkup sosial media ya atau media digital gitu ya, itu tuh pro kontra itu memang sering kali terjadi. Tapi yang aku lihat sendiri framingnya masih kuat patriarkinya gitu atau ketidaksetaraan gendernya. Mengapa demikian gitu ya? Tadi aku bilang bahwa kita muncul peradaban kita tuh berdasarkan sejarah yang sudah terbentuk dan pada akhirnya kita mengiyakan sesuatu yang sebenarnya salah gitu. Dan saat kita ingin membantah, seringkali hal tersebut dibenarkan oleh dogma agama tadi. Dan saat masuk ke ranah sosial media, orang-orang yang sebenarnya tidak terjangkau misalkan pendidikannya atau misalkan bahwa mereka tidak paham kenapa kesetaraan gender itu penting dan apa dampaknya, mereka seringkali mengiyakan aja dan bahwa langsung ngejudge orang tersebut. Misalnya ada seorang perempuan, dia sudah menikah dan dia tuh sama suaminya mengupload kesehariannya terkhusus kesepakatan dengan suaminya gitu. Jadi dia tuh bilang bahwa suami aku lagi menjaga rumah gitu dan bersama anak-anaknya dan aku lagi dadah gitu ke suami aku yang aku tuh akan kerja gitu mencari nafkah. Sebenarnya maksud dia tuh baik untuk menceritakan kisahnya gitu, tapi di dalam komentar langsung ngejudge kayak laki-laki kondo gitu. Mungkin aku akan sensor mau kondo itu apa dan kawan-kawan tahu harusnya. Atau misalkan laki-laki ini tuh tidak sesuai dengan norma agama gitu kan. Nah sebenarnya pertanyaannya adalah mengapa kamu mengasumsikan bahwa norma yang diadakan di dalam lingkungan keluarga tersebut itu sama dengan kamu? Apakah mereka apa? Mengapa kamu langsung menjudge? Misalkan dalam agama Abrahamik bahwa laki-laki dianggap lebih dominan dan harus mencari nafkah. Emang agamanya agama Abrahamik seperti Islam, Kristen atau Protestan? Kan belum tentu. Pun kita seharusnya tidak menjudge gitu, bahwa mengiyakan aja. Kalau misalkan itu antara kesepakatan si laki-laki dan si perempuan, si pasangan satu, si pasangan dua, itu harusnya sudah menimbulkan hal yang tidak perlu kita judging lagi gitu. Karena yang dirugikan dan diuntungkan itu mereka. Kita tidak bisa menerima apa-apa. Jadi mungkin itu sih, kita tuh terlalu sering judging sebagai masyarakat yang terlalu religius dalam tanda kutip, dan itu kurang baik bagi kesetaraan gender gitu yang kita sedang perbincangkan. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Sekiranya melihat kondisi Indonesia yang saat ini, terutama juga dibantu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang sudah didukung dari dulu, apakah menurut Naufal itu selama 5 tahun ke depan, dalam kurun 5 tahun nih, itu kesetaraan gender itu akan bisa terrealisasikan dengan baik?
5 tahun ya. Sebenarnya kalau kita lihat perjuangan perempuan itu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi berabad-abad bahkan. Jadi kalau misalkan kita bilang 5 tahun akan mencapai kesetaraan gender, aku rasa itu mungkin adalah sebuah ungkapan idealis atau utopia gitu. Tapi mari kita berasumsi hal yang positif dan optimistik gitu ya dalam mengasumsikan 5 tahun ke depan. Aku rasa dengan kondisi saat ini yang dimana setidak-tidaknya udah banyak kok orang yang melek gitu kesetaraan gender, orang yang melek bahwa hak-hak perempuan itu pun perlu dilindungi, hak-hak orang yang termarginalisasi atau tertindas itu perlu dilindungi. Aku rasa 5 tahun ini akan lebih baik. Jadi aku akan memberikan prediksi bahwa akan lebih baik. Tapi mencapai titik kesetaraan gender yang dimana diharapkan oleh berbagai buku-buku yang aku baca seperti misalnya Bell Hooks atau bahkan Judith Butler misalnya, aku rasa itu tidak. Mati. Oh, maaf tadi Terdengar gak ya tadi? keputus suaranya tadi. Oke, aku ulangi aja atau tadi ada sampai mana gitu? Dari kutipan buku. Menurut buku yang telah kamu baca. Oh ya, sebenarnya kalau aku bilang bahwa kalau 5 tahun itu ideal, menurut aku ya nggak akan gitu. Tapi titik ideal yang aku maksudnya apakah sesuai dengan buku-buku seperti yang aku baca, misalnya dari Judith Butler atau dari Bell Hooks atau misalkan dari Mahatma Gandhi sendiri gitu ya terkait keadilan sosial bagi khususnya kaum perempuan, itu menurut aku tidak bisa sampai titik itu gitu. Tapi setidak-tidaknya 5 tahun ke depan dengan kondisi kita yang lebih melek politik, melek kesetaraan gender, at least kita bisa mencapai titik yang lebih baik gitu daripada tahun-tahun sekarang. Oke, mungkin sekiranya segitu dulu. Terima kasih banyak ya buat Naufal. Jadi informasinya benar-benar so important banget. Apalagi tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Apalagi menurut kamu pasti skalanya gede banget kan tentang topik ini gitu. Pasti kalau misalnya kita bahas lagi itu pasti bakal panjang banget dan pasti bakal lama banget gitu. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.